Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di room ini untuk melakukan kegiatan diskusi untuk tugas mata kuliah listrik dan magnet. Adapun yang akan kita diskusikan kali ini adalah mengenai hukum Faraday dan hukum Biot-Savart ya. Untuk teman-teman di sini, barangkali ada yang bersedia untuk mencatat hasil diskusi. Siapa? Boleh saya. Oke, sama kita ya. Kemudian Zoom-nya sudah direcord ya. Kalau misalkan semuanya sudah siap, kita mulai diskusi kita. Kita mulai dari nomor pertama. Diskusi mengenai hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Nomor 1, apakah medan magnet diciptakan oleh loop arus seragam? Barangkali dari teman-teman, sebelumnya, teman-teman di sini semua sudah menyiapkan bahan diskusinya? Sudah. Baik, berarti langsung saja ya. Saya ulangi lagi soalnya. Yang pertama, apakah medan magnet diciptakan oleh loop arus seragam? Coba bagaimana pendapat dari teman-teman semua? Baik, izin menjawab ya. Dari saya mendapat gitu, sebuah loop adalah loop kawat yang menghasilkan medan magnet yang bergerak dalam arah itu mempertahankan flux magnet lapangan. Seperti itu. Barangkali dari teman-teman yang lain yang mau menambahkan jawabannya. Saya boleh. Karena flux magnet berapa banyak medan magnet bergerak melalui area yang tegak lurus. Jadi jawabannya tuh berarti sebuah loop itu, loop kawat dapat menghasilkan medan magnet yang bergerak dalam satu arah. Gerakan dalam satu arahnya itu dapat mempertahankan flux magnet lapangan. Flux magnetik adalah berapa banyak medan magnet bergerak melalui area tegak lurus. Izin menambahkan sedikit ya dari referensi yang saya baca. Betul bahwasannya apa yang dipaparkan teman itu bahwasannya sebuah loop ini menghasilkan medan magnet gitu. Tapi setelah saya membaca kembali bahwasannya loop ini merupakan bukan loop arus seragam, melainkan dari loop arus tunggal begitu. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, medan magnet diciptakan oleh loop arus tunggal. Iya, seperti itu. Ya. Dari referensi sebuah loop. Ya. Berarti medan magnet diciptakan oleh loop arus tunggal, di mana flux magnetiknya bergerak melalui area tegak lurus. Silahkan untuk hasil diskusi nomor 1, kesimpulannya dibacakan. Sambil dicatat ya. Kita lanjut ke nomor 2 atau bagaimana? Jadi nanti kesimpulannya di akhir saja ya. Bisa. Oke, lanjut ke nomor 2. Salah satu kutub magnet menarik sebuah paku, akankah kutub lain magnet menarik paku itu? Nah, jadi nomor 2 soalnya salah satu kutub magnet menarik sebuah paku, akankah kutub lain magnet menarik paku tersebut? Silahkan hasil dari referensi teman-teman barangkali ada. Lagi paku itu merupakan benda magnetik ya. Nah, jadi benda magnetik itu
akan tertarik oleh kutub-kutub magnet. Jadi meskipun ujung yang lain itu akan tetap menarik paku tersebut gitu. Seperti itu. Oh ya, berarti meskipun si paku tersebut sudah ditarik oleh kutub magnet yang lain, tapi mungkin tergantung dari kekuatan atau medan magnet yang mempengaruhinya. Gitu. Ya. Berarti medan magnet yang paling kuat akan menarik si paku lebih. Tidak. Ya. Oke, barangkali yang lain. Ya, izin menambahkan lagi ya. Kebanyakan kutub magnet itu biasanya di ujung. Jadi yang daya tariknya lebih kuat di ujung gitu. Kemudian untuk kuat medannya juga kan semakin dekat dengan kutub magnetnya, maka si kuat medannya juga semakin kuat. Berbeda dengan ketika si medan magnetnya misalkan jauh dari paku, maka si kuat medannya akan lebih kecil juga. Yang lain barangkali ada tambahan? Aku cukup. Cukup. Iya, aku juga cukup. Oke, langsung dicatat ya. Kita lanjut ke nomor 3. Bandingkan hukum Ampere dengan hukum Biot-Savart. Mana yang lebih umum berguna untuk menghitung medan magnet B yang dihasilkan konduktor berarus? Jelaskan. Bandingkan hukum Ampere dengan hukum Biot-Savart. Mana yang lebih umum yang berguna untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan konduktor berarus? Mana yang lebih umum? Baik, izin menjawab. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu tentang hukum Biot-Savart itu adalah hukum yang pertama kali menjelaskan tentang cara menentukan besarnya medan magnet dari adanya arus listrik pada sebuah konduktor. Sedangkan hukum Ampere itu adalah hukum di mana menjelaskan perhitungan yang kuat medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik dapat menggunakan persamaan hukum Ampere. Nah, kalau misalnya hukum Biot-Savart itu hukum yang pertama kalinya yang menjelaskan medan magnet, tapi diperkuat lagi oleh hukum Ampere gitu. Menurut saya sih seperti itu. Ada yang ingin menambahkan? Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan? Aku cukup. Izin menambahkan kembali ya penjelasan mengenai hukum Ampere dan hukum Biot-Savart ini. Nah, hukum Biot-Savart ini hanya digunakan untuk bentuk konduktor yang sederhana, misalnya seperti kawat, lempeng, dan bola maupun bola. Nah, hukum Biot-Savart ini perhitungannya menggunakan integral, sehingga untuk bentuk konduktor yang rumit atau sulit tidak bisa digunakan hukum Biot-Savart, tapi melainkan menggunakan hukum Ampere, karena hukum Ampere ini bisa menghitung kuat medan listrik yang rumit gitu, kuat medan arus yang rumit. Maka dari itu yang menjelaskan cara menghitung medan B yang dihasilkan konduktor berarus adalah hukum Ampere. Oke, berarti untuk menghitung, berarti yang lebih umum antara hukum Ampere dan hukum Biot-Savart hukum Ampere ya, karena hukum Ampere bisa digunakan untuk menghitung konduktor dengan bentuk yang lebih rumit.
Iya. Kemudian hukum ampere juga dapat mengetahui kuat medan magnet dari suatu arus listrik. Maka kesimpulannya dari nomor 3 ini yang lebih umum yang bisa digunakan untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan konduktor berarus adalah hukum ampere ya. Jangan lupa dicatat ya, not tulen. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Apakah hukum ampere valid untuk semua lintasan tertutup yang mengelilingi konduktor? Mengapa demikian? Silakan dari teman-teman. Mau izin jawab. Jadi hukum ampere ini valid untuk seluruh lintasan tertutup yang mengelilingi konduktor. Namun ada beberapa lintasan yang memang sulit untuk menghitung integralnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut dapat dihitung berdasarkan bunyi hukum ampere itu sendiri, yaitu yang berbunyi bahwa integral garis induksi magnetik B melalui lintasan tertutup sama dengan kali jumlah yang terlingkupi oleh lintasan tersebut. Jadi kesimpulannya itu, apakah hukum ampere valid untuk seluruh lintasan tertutup yang mengelilingi konduktor? Jawabannya valid. Gimana? Benar gak? Barangkali ada yang mau menambahkan atau mau verifikasi jawabannya teman kita? Baik. Tita, barangkali Tita. Izin menambahkan ya, karena tadi berhubungan dengan hukum ampere ya, karena hukum ampere itu benar menurut referensi yang saya baca bahwa hukum ampere itu untuk lintasan tertutup, sedangkan untuk lintasan yang terbuka itu di hukum Biot-Savart gitu. Sekian. Baik, berarti ada hubungannya ya. Sudah jelas ada hubungan antara hukum ampere dan hukum Biot-Savart. Sepertinya diskusi untuk hukum Biot-Savart dan hukum ampere sudah selesai. Kita lanjut ke diskusi hukum Faraday. Untuk nomor pertama, sebuah pesawat antariksa sedang mengorbit bumi dan mendapati bahwa ada arus pada koil yang dibawa oleh astronot di dalamnya, walau tidak ada baterai yang terhubung dengan koil. Bahkan, tidak ada magnet di dalam pesawat itu, apa yang menimbulkan arus di koil? Barangkali ada yang mau lebih dahulu sebelum memberikan jawaban hasil diskusi. Baik, izin menjawab. Nah, dari referensi yang saya baca bahwasannya penyebab dari timbulnya arus pada koil yang dibawa oleh astronot ini, yang dibawa dalam pesawat antariksa itu karena planet bumi ini menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet tersebut mirip dengan dipol magnet, seperti itu. Jadi, ketika pesawat di ruang angkasa mengorbit bumi, pesawat tersebut bergerak melalui dipol magnet tersebut, sehingga perubahan medan magnet yang dilalui oleh pesawat antariksa nantinya akan menimbulkan GGL ya. Ya, betul. Hal Jadi itu sesuai. GGL-nya bumi dalam kumparan. Oh iya. Karena bumi menghasilkan medan magnet ya. Jadi ketika pesawat mengorbit bumi, maka akan karena ada gimana ya, pergerakan, jadi sama akan menghasilkan dipol magnet. Iya, karena adanya perubahan magnet gitu yang dilalui oleh pesawat antariksa tersebut. Ya, berarti karena adanya gerakan ya. Kemudian adanya medan magnet di bumi. Barangkali ada yang lain? Siva, mau menambahkan? Sudah cukup dari saya. Izin menambahkan sedikit ya karena hal ini sesuai dengan hukum induksi Faraday di mana perubahan pada medan magnet akan dapat menginduksi gaya gerak listrik atau GGL gitu. Sekian. Ya, kemudian GGL ini akan membuat elektron bergerak dan menghasilkan aliran listrik pada koil tersebut. Betul, hal ini sesuai dengan hukum induksi Faraday di mana perubahan pada medan magnet akan dapat menginduksi gaya gerak listrik. Jadi, meskipun tidak ada baterai yang terhubung dengan koil, maka akan tetap menghasilkan arus di koil karena adanya medan magnet di bumi ya.
Iya, Oke, seperti itu. jangan lupa. Kemudian lanjut ke nomor yang kedua. Sebuah magnet batang dicetukan menuju sebuah cincin konduktor yang berada di lantai. Ketika cincin itu, apakah magnet batang mengalami gerak cetuk bebas? Saya ingin berpendapat ya untuk soal ini. Sepertinya ya berdasarkan referensi yang saya dapatkan bahwa medan magnet ketika dijatuhkan menuju cincin konduktor yang berada di lantai, maka magnet tersebut mengalami gerak jatuh bebas ya. Karena nilai percepatan gravitasi dari magnet ini nilai percepatan magnet lebih kecil daripada gravitasi karena ternyata jumlah flux magnet yang terkait dengan cincin berubah dan juga arah arus induksinya berlawanan dengan medan magnet yang jatuh ke bawah. Jadi apa ya? Arah dari induksi ini berlawanan dengan berarti arah induksinya ke atas, sedangkan arah jatuh kan ke bawah. Sehingga si percepatan medan magnetnya akan lebih kecil daripada gravitasi. Barangkali ada yang mau menambahkan? Jadi medan magnet batang itu mengalami gerak jatuh bebas gitu kan? Ketika semakin ke bawah itu berarti percepatan magnetnya itu akan terus berkurang ya? Ya, semakin berkurang. Harus juga berarti jawaban untuk soal ini magnet mengalami gerak jatuh bebas. Kemudian tadi sebut karena yang terkait dengan cincin berubah dan juga indukan dengan sihnya magnet. Itu nomor 2 ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Sebuah loop kawat ditempatkan di sebuah medan magnet seragam dan konstan. Bagaimana gaya gerak listrik dapat timbul pada situasi seperti ini? Baik, izin menjawab. Nah, berdasarkan hukum Faraday mengatakan bahwa GGL yang dihasilkan dengan perubahan flux magnet dari waktu ke waktu. Nah, maka gaya gerak listrik yang ditimbulkan pada situasi ini adalah pada loop kawat yang nilainya bukan 0 karena medan magnet seragam dan konstan. Jadi menurut referensi yang saya baca, situasinya itu nilai loopnya itu bukan 0 gitu. Ada yang mau menambahkan? Ya, kayak induksinya flux magnet. Kemudian jika loopnya berbentuk konduktor, maka kita harus memvariasikan flux yang melaluinya karena adanya salah satu cara untuk dengan memutar loop hingga melalui loop sehingga luas penampang bidangnya melalui loop kemudian terus berubah dan menghasilkan gaya gerak listrik. Jadi ketika sebuah loop kawat ditempatkan di sebuah medan magnet akan menghasilkan gaya gerak listrik ya. Iya.
Dari Sudah cukup ya? cukup ya. Karena tidak ada yang menjawab. Kemudian nomor 4, suatu lembaran aluminium dijatuhkan secara vertikal di antara dua kutub elektromagnet pengaruh aluminium. Baik, izin menjawab. Sepertinya, silakan. Nah, ya dari beberapa referensi yang saya baca bahwasanya medan magnet ini dapat mempengaruhi kecepatan aluminium seperti itu. Nah, di mana pada saat aluminium itu dijatuhkan secara vertikal dan mulai turun bergerak menuju medan, nah maka arus yang terdapat di dalamnya ini akan mulai berpengaruh pada kecepatan aluminium tersebut seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, berarti ketika lembaran aluminium dijatuhkan di atas kutub elektromagnetik, maka akan mempengaruhi kecepatan aluminium ya, karena ada pengaruh dari medan magnet kan. Nah, jadi medan tersebut akan menghasilkan gaya pelambatan gitu pada plat yang bekerja dengan arus elektroiman dan akan memperlambat penurunannya. Intinya ketika suatu lembaran aluminium dijatuhkan di antara dua kutub, maka akan mempengaruhi kecepatan karena adanya pengaruh dari medan magnet tersebut ya, seperti penjelasan barusan. Sudah dicatatkan ya oleh Notulen? Siap, sudah. Sudah. Berarti untuk hasil diskusinya nanti kita mungkin review lagi. Untuk diskusi kali ini mungkin sudah cukup ya. Jika ada kekurangan atau apapun bisa kita diskusikan kembali nanti. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan hadir di room ini untuk melakukan diskusi. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Apabila memang ada yang mau ditambahkan atau apapun, bisa kita komunikasikan lagi. Iya, boleh. Terima kasih juga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. guys. Dah.